Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi. Saya dari kelas 02 SMJN 022. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu Communication Web. Communication Web. Media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengiriman dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengiriman dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika yang memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronika. Data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi ada dua, yaitu guided dan unguided. Guided transmission, media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Unguided transmission, media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Yang pertama yaitu ada kabel jaringan. Pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan komputer adalah salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang dirancang khusus dengan kriteria tertentu, serta memiliki peran penting karena bertugas sebagai penghubung dengan karakteristik yang dikategorikan sebagai media transmisi terarah, guided wireline. Dalam suatu jaringan komputer, adapun maksud dari sebutan media transmisi terarah, guided atau wireline di sini yaitu sebuah kondisi di mana gelombang elektromagnetik yang digunakan dipandu sepanjang fisik yang diwujudkan dengan menggunakan kabel. Ada jenis-jenis kabel jaringan, yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah sarana penyalur atau pengalir hantar yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal listrik. Kabel koaksial umumnya digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring, tetapi beberapa produk LAN di zaman yang modern ini kebanyakan sudah tidak lagi mendukung koneksi kabel koaksial. Yang kedua ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mengantarmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada kabel twisted pair. Ini merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik terdiri dari pasangan-pasangan kabel yang disusun secara berlilitan atau membentuk spiral. Kabel twisted pair ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kabel UTP, ada kabel FTP, ada kabel STP. Meskipun secara umum kabel UTP, FTP, dan STP memiliki susunan kabel yang sama, namun terdapat perbedaan material dan bahan pembungkus yang digunakan sehingga memberi dampak yang berbeda pula dari segi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing kabel. Ada fungsi kabel jaringan. Fungsi kabel jaringan komputer yang utama adalah sebagai penghubung antar suatu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain atau menghubungkan dua atau lebih komputer
untuk berbagi sumber daya. Dengan begitu, maka perangkat disimpulkan bahwa lewat kabel jaringan, komputerlah transmisi data dalam suatu jaringan komputer dapat diaruskan dengan baik dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, mengemban tugas sebagai media transmisi untuk membangun sebuah jaringan komputer, baik antara komputer dengan komputer, dari server ke switch atau hub, dan lain-lain, atau antara satu user atau user lainnya yang berbeda di dalam suatu wilayah lokal. Kelebihan kabel jaringan yang Fungsi kabel jaringan. Fungsi kabel jaringan komputer yang utama adalah sebagai penghubung antar suatu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain atau menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa lewat kabel jaringan, komputerlah transmisi data dalam suatu jaringan komputer dapat diaruskan dengan baik dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, mengemban tugas sebagai media transmisi untuk membangun sebuah jaringan komputer, baik antara komputer dengan komputer, dari server ke switch atau hub, dan lain-lain, atau antara satu user dengan satu user lainnya yang berbeda di dalam satu wilayah lokal. Kelebihan kabel jaringan. Yang pertama ada relatif lebih murah biayanya. Yang kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Yang ketiga, performa atau stabilitas jaringan lebih tinggi, yaitu transmisi data 10-100 Mbps. Yang keempat, ada reliabilitas. Yang kelima, atau delay atau waktu koneksi antar komputer cepat sehingga transmisi data cepat. Kelemahan kabel jaringan. Kurang fleksibel jika ada ekspansi. Kedua, mobilitas yang kurang. Yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang keempat, membutuhkan biaya perawatan rutin. Yang kelima, penggunaan terbatas pada suatu tempat yang terjangkau dengan kabel. Yang keenam, waktu instalasi relatif lebih lama. Yang kedua, ada kabel jaringan wireless. Pengertian kabel jaringan wireless yaitu wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara suatu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dengan LAN merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara suatu dengan lainnya. Yang membedakan antar keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HP. Perangkat jaringan nirkabel wireless. Perangkat jaringan nirkabel wireless. Pemanfaatan perangkat jaringan wireless nirkabel semakin meluas dan diamati oleh banyak pengguna jaringan. Hal ini banyak jaringan wireless terlihat lebih praktis karena tidak memerlukan banyak kabel dalam jaringan. Berikut perangkat-perangkat kelas wireless. Yang pertama ada access point. Berikut contohnya. Yang kedua ada wireless adapter untuk PC. Yang ketiga ada USB wireless adapter. Yang keempat ada mini PCI bus adapter. Perkembangan jaringan nirkabel atau wireless. Dari waktu ke waktu wireless mengalami perkembangan. Perkembangan ini tentunya membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat maupun perusahaan. WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar broadband wireless access atau disingkat BWA yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Dengan kemampuan WiMAX dapat melayani pelanggannya dengan
dengan area yang lebih luas dan tingkat kompatibilitas lebih tinggi. WiMAX salah satu teknologi yang memudahkan setiap orang mendapatkan koneksi internet yang berkualitas dan melakukan aktivitas. Sementara media wireless selama ini sudah terkenal sebagai media yang paling ekonomis dalam mendapatkan koneksi internet. Kelebihan wireless yang pertama yaitu pembangunan jaringan yang cepat, yang kedua mudah dan murah untuk direlokasi, yang ketiga biaya pemeliharaan yang murah, yang keempat infrastruktur berdimensi kecil, yang kelima mudah untuk dikembangkan. Kekurangan wireless, keamanan atau kerahasiaan data rentan, yang kedua interferensi gelombang radio, yang ketiga delay kelambatan yang besar, yang keempat, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda, kadang tidak kompatibel atau cocok. Prinsip kerja wireless. Cara kerja wireless ini disebabkan karena komputer mempunyai built-in service seperti walkie-talkie, transceivers yang disebut dengan adapter wireless. Adapter wireless melakukan sejumlah pekerjaan. Yang pertama, mendeteksi apakah terdapat jaringan wireless di sekitar komputer melalui radio dan juga teknik menghubungkan penerimaan untuk mendeteksi setiap ada sinyal yang masuk. Setelah ada sinyal terdeteksi untuk menghubungkan, yaitu melalui autentikasi pengguna, adapun data yang dikirimkan dari komputer atau melalui laptop atau netbook diubah melalui adapter wireless. Dari bentuk digital 0S dan 1S menjadi sinyal radio bentuk analog. Konversi sinyal data digital ke bentuk analog disebut dengan modulasi. Sinyal data digital ditumpangkan ke gelombang radio analog. Beberapa prinsip kerja wireless yang berbeda untuk melakukan hal ini sehingga bagian dari digital akan lebih banyak dapat dibawa oleh gelombang radio analog. Teknik yang dipakai untuk modulasi menentukan kecepatan dari transfer data jaringan wireless, yaitu sinyal radio yang disalurkan biasanya mempunyai frekuensi lebih dari 2,4 diterima oleh sebuah router wireless ataupun sebuah wireless adapter. Cara kerja dari wireless selanjutnya adalah proses sebaliknya saat menerima informasi pada komputer melalui jaringan wireless. Kali ini router menerima data digital dari internet yang juga memodulasi ke dalam bentuk analog. Lalu kemudian antena adapter wireless menerima sinyal analog dimodulasi dan demodulasi kembali ke dalam bentuk digital, lalu ditransfer ke dalam komputer. Baiklah, berikut adalah presentasi saya untuk materi komunikasi web dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.